Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan hari ini, Bu Ufi akan membahas kaitannya dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu transaksi dan persamaan dasar akuntansinya. Nah, untuk pengertian transaksi akuntansi yaitu peristiwa ekonomi yang menyangkut dua pihak, misalnya menjual, membeli, membayar, dan menerima pembayaran. Karena transaksi ini menyangkut dua pihak, maka bukti transaksi dibuat itu minimal 2 lembar, yaitu untuk pihak pertama sebagai pembeli dan pihak kedua itu sebagai penjual. Nah, transaksi ini akan sebagai dasar untuk kita melakukan siklus akuntansi. Sehingga perlu kalian pahami transaksi itu apa sih gitu kan. Yang ada di siklus akuntansi itu kita apa? Lah awalnya kita dari bahan transaksi ini menjual, membeli, terus membayar dan menerima pembayaran. Terus ada kejadian, yaitu peristiwa ekonomi yang menyangkut satu pihak saja, itu perusahaan sendiri, misalnya pemakaian perlengkapan, terus penyusutan aset tetap, penghapusan piutang, dan lain-lainnya. Karena kejadian hanya menyangkut satu pihak saja, maka bukti kejadian boleh dibuat satu lembar hanya untuk perusahaan. Nah, ini kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan yang akan kita masukkan ke siklus akuntansi. Next, persamaan dasar akuntansi itu sendiri yaitu setelah transaksi terjadi yang dibuktikan dengan adanya bukti transaksi, selanjutnya adalah menganalisis atau mengidentifikasi bukti transaksinya. Untuk dapat melakukan kegiatan tersebut, terlebih dahulu kita harus memperoleh persamaan dasar akuntansinya atau accounting equation. Persamaan dasar akuntansi itu menunjukkan bahwa harta atau aset perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu pemilik perusahaan yang disebut dengan modal atau equity, dan biasa juga berasal dari pinjaman yang disebut dengan kewajiban atau liabilitas. Selanjutnya, nah ini untuk dasar persamaan dasar akuntansinya. Yang pertama itu ada aset dan ekuitas. Nah, kenapa akuntansi itu selalu disebut dengan balance? Salah nih orang balance, salah nih nggak balance ya gitu kan. Pokoknya kalau akuntansi itu harus balance karena apa? Dasarnya itu ini aset sama dengan ekuitas. Nah, ini ada selalu sama dengannya. Jadi antara kanan dan kiri itu harus sama nominalnya gitu ya. Selanjutnya, nah aset sama dengan liabilitas ditambah sama ekuitas itu sama kayak yang di atas, tapi di bawah ini lebih dijabarkan lagi ya. Selanjutnya itu ada aset sama dengan liabilitas sama dengan ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi expense dikurangi privilege. Nah, ini juga sebagai persamaan dasar akuntansinya. Next. Ini ada pengertian aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana ketiga tersebut itu termasuk akun real. Akun real ini akun yang tercatat perubahan unsur neraca atau laporan posisi keuangannya yang terjadi dari tiga kelompok, yaitu tadi aktiva, aset, liabilitas, sama ekuitas. Nanti kalian silakan dicari masing-masing jenis dari aset
lancar itu apa, investasi itu apa sih, aset tetap itu apa, aset tetap tidak berwujud itu apa, aset tetap lain-lain itu juga yang seperti apa. Terus ada liabilitas, di mana ada liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas lain-lain. Nah, sedangkan model ini yaitu hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan. Nah, ini kan hak dari para pemilik yang ditanamkan itu ke perusahaannya. Selanjutnya ada akun nominal ya. Akun yang mencatat perubahan unsur laba ruginya dan mempengaruhi perubahan ekuitas atau perubahan suatu modalnya. Yaitu ada dua, pendapatan sama beban, yaitu pendapatan adalah penambahan jumlah aset sebagai hasil operasi perusahaan. Sedangkan beban ini sebagai pengorbanan ekonomis yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi perusahaan. Next. Ini ada contoh soal ya. Untuk persamaan dasar akuntansinya, di mana Nyonya Dewi memutuskan untuk mendirikan salon jelita pada bulan Januari 2015. Berikut ini transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2015. Yang A, Nyonya Dewi menginvestasikan uang senilai 50 juta dan peralatan senilai 75 juta. Cara pengerjaannya nantinya ini aset sama dengan liabilitas dan ekuitas, di mana aset itu terdiri kas atau uang, terus ada perlengkapan, ada peralatan ya. Tadi ada penyetoran uang senilai 50 juta. Nah, maka akan masuk kas ya. Terus akan masuk ke peralatan. Jadi jumlahnya itu 125. Ini yang dinamakan balance. Kanan dan kirinya itu, kiri dan kanan itu sama ya. Tuh, selanjutnya nomor B, membeli shampoo, pewarna rambut dan lulur senilai 5 juta secara tunai. Nah, karena membeli berarti kita itu mengeluarkan uang. Nah, tanda kurung ini sebagai tanda pengurangan. Berarti karena kita membayar sampo, uang kita itu berkurang 5 juta atau cashnya kita itu berkurang 5 juta. Terus perlengkapannya itu bertambah 5 juta. Berarti yang berubah itu sebagai di kanan aja. Kenapa sebelah yang berubah itu sebelah kiri aja. Kenapa kanannya itu nggak berubah gitu kan? Karena memang tidak semua transaksi itu merubah antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di sini kan sudah ada pengurangan dari kasnya. Dan sini ada penambahan dari perlengkapannya. Jadi nggak masalah. Total sebelah kiri ini dan sebelah kanan itu akan sama. Yang C, memperoleh pinjaman dari Bank Diamond. Lah, ketika kita ini kekurangan dana, maka kita mendapat pinjaman, di mana pinjaman itu 20 juta, taruh di kas. Nah, sama liabilitas di 20 juta. Sama saldonya itu kalian jangan lupa selalu diupdate setiap transaksi ya. Ini kan transaksi itu selalu diupdate itu ya. Nah, di bawahnya itu kan masih banyak tuh D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kalian dicoba dulu aja ya. Ini dicoba dulu, nanti akan dibahas ketika kita di Jimit lah. Kalian kan ini ada yang non SMK jurusan akuntansi. Silakan dipelajari dulu, nantinya kalian bisa didiskusikan dengan Bu Uvi itu di grup kelas gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu ngechat di grup kelas, Bu mau tanya ini.
kaitannya dengan ini silahkan gitu kan. Nanti di kesempatan jika saya sudah ada waktu bisa langsung tak balas gitu ya. Yang penting kalian proaktif dalam kelas. Nah, sekian dari Bu Uvi ya, semoga video ini bisa membantu sedikit untuk kalian dalam memahami akuntansi. Bu Uvi akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.